Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jidan Sanam Ali. Saya NIM 230512043115. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir yang saya kerjakan, optimasi single variable dengan metode Golden Section Search. Jadi latar belakang pemilihan dataset. Pemilihan dataset ini berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah saya memang mencari dataset yang bersifat non-linear, karena mulai dari penugasan saya sudah terbayang untuk pengerjaan dataset yang berupa non-linear. Lalu kriteria kedua adalah jumlah datanya yang mencukupi, karena minimal jumlah data dalam tugasnya adalah 50 baris data, dan saya menemukan data yang di atas 50 baris data. Lalu kriteria yang ketiga adalah struktur dataset yang sederhana tapi relevan. Jadi dalam dataset ini terdapat satu variabel independen atas variabel X yang mempengaruhi satu variabel dependen, yaitu variabel Y. Oke. Untuk penjelasan dan visualisasi data ini saya dapatkan melalui Kaggle. Data ini berisi tentang variabel independen atau variabel yang bebas, yaitu kecepatan sebuah mesin yang dalam satuan RPM yang berpengaruh terhadap efisiensi energi dalam persentase. Jadi di sini kecepatan mesin dalam satuan RPM sebagai variabel independen yang mempengaruhi efisiensi energi dalam satuan persen sebagai variabel dependen. Oke, di sini karena data ini merupakan data yang non-linear, artinya mulai dari kecepatan yang rendah, semakin naik kecepatan akan mempengaruhi juga semakin naik persentase efisiensi energi. Tapi hanya sampai ke titik tertentu saja, karena setelah mencapai titik tertentu, peningkatan kecepatan mesin tidak akan berdampak peningkatan efisiensi energi juga, tapi akan berdampak pada penurunan efisiensi energi hingga titik tertentu. Jadi tidak selalu naik, artinya juga tidak linear atau non linear. Oke, data ini berisi 55 baris data. Ini saya sertakan 5 data pertama, 6 data tengah, dan 5 data terakhir. Bisa dilihat mulai dari 500 rpm efisiensi energinya segini, 1000 rpm sudah masuk segini, masuk 2000 rpm turun menjadi segini. Oke, setelah mendapatkan datanya, saya memvisualisasikan data menggunakan chart atau plot di Microsoft Excel, sehingga membentuk plot seperti ini, pengaruh kecepatan mesin terhadap efisiensi energi. Ini termasuk ini adalah merupakan efisiensi energi, dan ini kecepatan mesin. Ini RPM, ini persen. Jadi ini semakin meningkat. Ini tidak selalu semakin meningkat seperti ini, tapi akan naik turun seperti ini. Oke. Jadi untuk mencari persamaan yang mendekati semua titik dataset yang akan saya gunakan, berhubung datanya adalah data non-linear, saya memutuskan untuk menggunakan metode regresi polinomial kubik atau derajat 3. Oke, regresi polinomial kuadrat 3 atau regresi polinomial kubik dilakukan untuk menemukan fungsi yang mendekati semua titik data. Nih, saya sudah membuat tabelnya mulai dari X, Y, X kuadrat, X pangkat 2, X pangkat 4 sampai X pangkat 6, X dikali Y, X
kuadrat dikali Y dan X pangkat 3 dikali Y. Semua ini akan digunakan dalam satu persamaan. Nah, setelah sudah di tabel seperti ini, semuanya dijumlah, lalu kita bentuk persamaan. Di sini adalah jumlah datanya 55. Di sini adalah total X. Di sini total X pangkat 2, total X pangkat 3 dan seterusnya. Ini di total Y, total X kali Y, X kuadrat kali Y dan X pangkat 3 kali Y. Hingga di sini juga adalah X pangkat 6. Setelah membentuk persamaan, kita membentuknya dalam sebuah matriks dan melakukan eliminasi menggunakan metode Gauss ataupun Gauss-Jordan. Seperti ini penyelesaian matriksnya hingga membentuk hasil akhir seperti ini dan diubah ke bentuk koefisien. Langsung saja kita di sini A0 nya 15,7799, A1 nya 0,15565, A2 nya negatif 0,0001 dan A3 nya 0,00 sekian 2. Setelah menemukan koefisien, kita dapat membentuk Y atau fx, fungsi persamaan yang mendekati keseluruhan dataset. Di sini saya bentuk A0 plus A1 kali X plus A2 kali X kuadrat dan plus A3 kali X pangkat 3. Ini sudah sudah ada di metode regresi polinomial. Lalu saya bentuk fx nya dengan membalik ini di depan, jadi seperti ini, ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d, seperti ini. Setelah itu, setelah menemukan koefisiennya, di sini saya mencari RSS dan TSS untuk menghitung evaluasi menggunakan RMSE, R-square dan lain-lain. Di sini fungsi RSS adalah sigma dari Y dikurangi Y model di pangkat kedua. Hasilnya adalah 376,15. TSS-nya seperti ini. Berbedanya hanya RSS menggunakan Y model atau hasil dari ini, dari fungsi fx ini, tapi TSS menggunakan Y mean atau rata-rata Y. Jadi total Y dikurangi rata-rata Y pangkat 2. Hasilnya adalah 6471,73. Lalu kita hitung RMSE nya karena sudah menemukan RSS. Rumus RMSE adalah akar dari RSS per N. RSS nya ini, N nya adalah jumlah data yaitu 55. Fungsi R square adalah 1 dikurangi RSS per TSS. Dan fungsi rumusnya R adalah akar dari R square, seperti ini. Ini hasilnya RMSE adalah 2,61517. Untuk R square adalah hasilnya 0,94188 sekian. R adalah 0,97050 sekian. Oke, setelah menemukan evaluasinya, lalu kita akan menghitung saya akan menghitung manualisasinya menggunakan metode Golden Section Search. Nah, cari nilai minimum dari efisiensi energi yang dipengaruhi oleh kecepatan mesin. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecepatan mesin yang menghasilkan nilai efisiensi energi paling minimum. Efisiensi energi kecepatan 500 dalam mencapai 1,48 rpm, mencapai persentase efisiensi di atas 60. Tapi pada data selanjutnya kecepatan bernilai 2027,78 rpm menghasilkan persentase di bawah 60 yaitu 57,19. Semakin meningkat kecepatan mesin, tidak selalu semakin meningkat persentase efisiensi energinya, tapi juga pada titik tertentu akan mengalami penurunan yang lebih signifikan pada
kecepatan 2212,96 rpm. Oke, kali ini saya menentukan range dari data ini. Range-nya adalah 2166,67 sampai dengan 2259. Bentar. Oke. Nah, range-nya adalah dari sini sampai sini, 2259,259. Dari sini sampai ke sini. Antara range ini akan saya hitung menggunakan golden section search, mencari nilai paling minimumnya. Setelah menentukan range-nya dari A dan B, lalu tentukan interval awal yaitu X1 dan X2. Kita cari D, karena D adalah nilai selisih antara A dengan X2 dan B dengan X1. Rumusnya adalah 0,618, adalah ini termasuk golden ratio. Seharusnya menggunakan 1/1,618, tapi langsung saja saya gunakan 0,618 dikali B dikurangi A. Ketemu D sama dengan 55,366. Jadi tinggal hitung saja dari A-nya, dari B-nya. B dikurangi D sama dengan X1, dan A ditambah D menghasilkan X2. Langsung kita hitung pada iterasi 1. Di sini kita masukkan fungsi fx-nya yaitu ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d. Ditemukan fungsi a-nya adalah 88,845, fungsi b-nya adalah 89,207. Kita lanjut ke fungsi fx1 yang menghasilkan 89,067 dan fx2 yang menghasilkan 89,207. Di sini fx2-nya lebih besar. Jadi interval optimumnya akan bergeser ke kanan mendekati range-nya B. Jadi titik optimal maksudnya itu diantara X1 dan B. Lalu X1-nya ini menjadi A, B-nya tetap, X2 menjadi X1, dan X2-nya kita cari. Seperti ini hasilnya, 2203,893 yang sebelumnya merupakan X1 menjadi A, B-nya tetap, lalu 22, bla 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 ini yang sebelumnya sebagai X2 menjadi X1, dan rumus mencari X2-nya adalah A tambah golden ratio ini 0,618 dikali B min A, menemukan hasil 2238,109. Oke, kita ulangi terus. Di sini mulai dari iterasi 1, iterasi 2 sampai dengan iterasi ke 8 nilai fx2-nya selalu lebih besar daripada fx1. Jadi di sini titik optimalnya memang bergeser mempersempit jarak ke arah kanan, yaitu mendekati titik B. Jadi dari iterasi 1 sampai iterasi 8 nilai B ini masih tidak berubah. Oke. Setelah iterasi 8 kita temukan A-nya adalah 2257,183, B-nya 2259,259 tetap, X1-nya sekian, X2-nya sekian. Lalu kita periksa kondisi konvergennya. Adalah konvergen ketika 2 dikali A min B per A plus B itu lebih kecil dari toleransi, maka penghitungan manualisasinya akan selesai, dan toleransinya di sini adalah 0,001. Lalu kita hitung dan menghasilkan 0,0009109, yang berarti
lebih kecil dari 0,001. Karena sudah konvergen, maka iterasi pada manualisasi cukup sampai di sini dan dilanjutkan dengan implementasi pada program Octave. Saya akan menggunakan Octave untuk menghitung golden section search. Seperti ini kodenya. Di sini, nah ini di sini kita bikin percabangan, yaitu jika fx2 lebih besar dari fx1, maka x1 sama dengan x2 bla bla bla, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Lalu kita tampilkan hasilnya, yaitu seperti ini. Nilai paling titik optimal ditemukan di iterasi ke 19 dengan optimal x nya 2212,9650. Kita cek di tabelnya. Nah, tadi kan 2212,965. Di sini kan tadi di sini dari 2166 sampai 2259. Jadi 2212 ini memang berdekatan dengan titik yang paling rendah adalah 2212,963 di daerah sini. Ini kan 965. Jadi jika bergeser 2 rpm lagi, itu sudah menemui titik minimum dari variabel y yang dipengaruhi oleh variabel x. Nih, mencapai rendahnya berapa ini? Oke, kita lanjut. Setelah mengimplementasikan menggunakan Octave, kita membandingkan dengan fminpen. Nah, ini kita gunakan fminpen di sini. Lalu hasilnya menampilkan seperti ini. Golden sectionnya masih sama seperti tadi, 2212,965. fx nya juga sama, tapi fminb nya ditemukan 2166,67. Mengapa demikian? Jadi setelah saya cari tahu, ternyata fminpen ini berbeda dengan perhitungan manualisasi saya, karena di dataset ini semakin naik x juga semakin naik y, tapi pada titik tertentu semakin naik x maka semakin turun y, seperti ini. Semakin naik x nya semakin naik, y nya semakin naik, tapi pada titik ini x nya juga naik tapi y nya turun. Nah, jadi menghasilkan pola seperti ini. Nah, pada range data yang saya gunakan, data x yang semakin naik sedangkan data y nya semakin turun. Kan range nya yang saya gunakan mulai dari sini sampai sini, x nya naik ke sini, y nya turun ke sini. Jadi mengapa berbeda? Karena pada manualisasi saya mencari nilai minimum dari y, sehingga jika fx nya lebih besar maka intervalnya akan bergeser ke kanan, ke sini. Pokoknya semakin fx nya lebih besar dari fx2, lebih besar dari fx1, maka akan bergeser mendekati range yang ada di sebelah kanan, yaitu b. Dan mempersempit interval. Sedangkan pada fminpen di atas bekerja untuk mendekati nilai minimum dari x. Sorry, ini terjadi tipu. Jadi pada manusia saya akan mencari nilai minimum dari y, tapi fminpen ini mencari nilai minimum dari variabel x. Jadi jika fx2 nya lebih besar, interval optimalnya akan bergeser ke kiri mendekati a. Jadi kan mulai dari sini sampai sini dia mencari nilai minimum dari
variabel x nya, jadi dia berhenti di sini 2166,667 karena range nya saya mulai dari sini sampai sini. Nah x nya yang paling minimum kan dari sini sampai sini adalah ini 2166,667. Oke, demikian perhitungan manualisasi dan implementasi pada program yang saya lakukan. Jadi saya berkesimpulan seperti ini. Proyek ini kan berfokus pada implementasi metode Golden Section Search untuk optimasi fungsi satu variabel dengan dataset yang menggunakan atau menggambarkan hubungan nonlinear antara kecepatan mesin yang menggunakan satuan RPM dan efisiensi energi dengan satuan persentase. Tujuan utama untuk menentukan kecepatan mesin yang menghasilkan efisiensi energi yang minimum untuk menghindari pengoperasian mesin pada titik yang tidak optimal. Jadi temuan utama yaitu satu, pemilihan dataset, yang kedua adalah analisis dan metode, yang ketiga implementasi Golden Section Search, dan yang keempat adalah perbandingan dengan metode lain. Hasil akhirnya proses manual Golden Section Search menghasilkan nilai minimum efisiensi energi pada kecepatan tertentu yang diverifikasi dengan implementasi menggunakan Octave. Sekian dari saya. Ini referensi saya sertakan link dataset di Kaggle. Ini pengerjaan saya di Excel. Tidak hanya membentuk plot, saya mulai dari cleaning data, terus bentuk semuanya di sini sampai mencari RMSE dan lain-lain. Ini adalah kerjaan saya GSS, dan ini yang saya bandingkan menggunakan fminband. Ini yang GSS penghitungan saya secara tanpa dibandingkan dengan fminband. Oke, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.